Oke, untuk bahan sama alatnya udah aku siapin. Untuk alatnya aku cuman pakai ini, balon whisk, terus sama mangkuk, nanti gelas untuk menyajikan. Terus untuk gulanya ini aku udah taker, dia 2 sendok makan. Nah, nanti untuk kopinya pakai yang Nescafe ini yang klasik yang tanpa ampas ya. Terus untuk susunya aku pakai susu ultra. Nah, sebenarnya nih aku juga lagi penasaran kenapa harus pakai Nescafe klasik atau yang tanpa ampas. Nah, pengennya aku nanti juga nyobain. Ini kebetulan karena ada kopi hitam. Ini punya suami aku, jadi aku mau nyobain juga pakai ini. Apakah nanti ketika dikocok di sini dia juga bisa menghasilkan tekstur yang sama dengan Nescafe klasik atau kopi-kopi lain yang mungkin emang harus pakai yang tanpa ampas. Karena aku penasaran, jadi nanti kita bikin dulu yang tanpa ampas sama yang nanti pakai kopi yang satunya. Oke, sekarang karena untuk airnya harus dipanasin dulu, jadi aku udah panasin airnya, kita buat sekarang. Oke. Ini ya, 1 sendok, 2 sendok. Terus untuk gulanya ini langsung aku masukin ke sini. Ini airnya aku tuangin ya. Ini 1 2 sendok makan. Terus ini langsung dibuka. Ya, kalian bisa lihat kan warnanya udah mulai berubah, udah mulai coklat. Tadinya kan hitam, udah mulai berubah jadi coklat. Nah, tuh. Sorry, karena aku harus megangin sambil nyuting ini. Jadi ini warnanya udah mulai berubah banget dari yang tadinya hitam, terus ini teksturnya jadi seperti ini. Oke, udah aku zoom nih. Nah, ini masih terus lagi dikocok. Aku ngocoknya pakai satu tangan ya. Cuman berapa ini aku sambil menitin itu sekitar 1,5 menit. Kocok terus. Kalau misalkan ini sih enak kalian pakai gula yang dia partikelnya lebih kecil sih. Jadi kalau aku ini kan ada yang ada aja sih di rumah, jadi agak masih ada kelihatan kan ini butir-butir gulanya gitu. Jadi kayaknya lebih bagus kalau kalian pakai kayak misalkan merek gulaku atau merek gula yang dia partikelnya lebih kecil gitu, kayaknya lebih bagus. Oke. Udah kaku. Ini bisa sih kalau mau dikocok agak lebih lama lagi sampai dia bener-bener kayak kaku banget pakai banget sampai sini. Tapi sebenarnya ini udah cukup sih kalau aku melihat dari video-video yang lainnya. Cuman aku pakai gulanya yang gula yang ada di rumah aja sih, karena aku lagi nggak takut buat keluar rumah. Dan ini lumayan sih hasilnya kayak gini nih. Jadi lumayan banget. Jadi ya kalau dikocok pakai mixer sih paling kurang lebih total sampai kaku gini ya paling sekitar 2,5 menit lah sampai
kemarin juga ngeliat itu videonya si Tugu Kristanto dan lain-lain yang dia emang kayak udah nyobain kan, jadi buat coba-coba ternyata lumayan sih, ini gampang. Oke, udah beginilah hasilnya. Kita siapin ininya ya, tempat sajinya. Ini kita masukkan susunya. Aduh, ini lagi panas banget kan ya cuaca di luar, jadi kayaknya asik banget ini, asli. Jadi sebenarnya ini tuh bisa jadi temen sih kalau buat aku, buat sambil ngerjain revisian tesis gitu kan. Oke ya, tumpah dong itunya, susunya. Oke guys, akhirnya ini jadi juga yang tadi hasil kocokan pertama pakai Nescafe Classic. Hasilnya lumayan kan, jadi kalian bisa coba di rumah deh, karena gampang banget dan bahannya cuma dikit banget. Ini ya, aku pakai kopi yang ini 2 sendok. Sendok makan. Terus untuk gulanya kayaknya kurang aja ya, coba deh kita tambahin lagi 1,5 sendok. Oke, kita kasih waktu yang sama, apakah akan berhasil atau tidak. Jadi kemarin tuh sempat penasaran gitu loh, kenapa harus pakai kopi yang tanpa ampas. Jadi untuk menjawab rasa penasaran, jadi dicoba aja mumpung di rumah ada kopi 2 jenis. Oke, ini sudah 1 menit ya, jadi dia tidak ada perubahan kayak tadi yang waktu kocokan pertama. Oke, digeser. Sama sekali tidak bergerak, tidak ada perubahan. Oke, nanti kita waktunya coba sampai 3 menit, kita samain sama kocokan yang tadi yang pertama. Iya, nggak ada perubahan tekstur sama sekali. Larut sih gulanya, tapi untuk kopinya nggak sama sekali ada perubahan. Oke guys, ini udah 2 menit 30 detik.
3 menit lebih 14 detik dan tidak ada perubahan sama sekali. Kita coba sampai 4 menit ya. Kita lebih 4 menit. Untuk kocokannya sih sebenarnya mau ke arah sini, ke kiri atau ke kanan itu sama aja sih, karena tadi aku juga ngocoknya kayak gini. Gak ada perubahan sama sekali. Dan ini udah sampai menyentuh semua ya, sampai ke dasar mangkoknya. Tuh kan. Satu pas ya, pas 4 menit dan ini sama sekali tidak ada perubahan tekstur guys ya. Nih kalian bisa lihat, jadi sepertinya, jadi kesimpulannya kenapa dia harus pakai kopi yang tanpa ampas, karena ini nih, jadi si ampas ini ngebikin antara gulanya itu nggak bisa jadi foaming gitu, nggak bisa ngembang, jadi dia kayak adonannya jadi lebih berat gitu loh gitu saudara-saudara. Jadi kenapa dia pakai yang ini nggak bisa. Coba kita bandingkan ya. Dan pertama yang aku bikin tadi, sebelum aku syuting aku sempat bikin, aku simpan buat ngebandingin. Nah sedangkan yang tadi aku kocok udah disajiin kan pakai yang susu tadi. Jadi inilah bedanya kenapa ini aku udah simpan dan dia teksturnya masih begini, masih bagus. Ini kalian bisa lihat kan, hasil foamingnya itu dia lembut banget kayak kaku gini. Jadi emang karena si kopi itu nggak ada ampasnya, jadi dia lebih ringan untuk bergerak untuk membentuk foaming dengan gulanya. Jadi kayak berbusa gitu, lembut banget. Nih kalian bisa lihat nggak ada partikel gulanya. Jadi karena emang kayaknya jenis gula aku nggak rata ya, ada yang gede-gede partikelnya, ada yang kecil. Terus sedangkan yang ini yang kopi yang pakai kopi ini, yang kopi ampas ya. Jadi hasilnya seperti ini dengan menit yang sama, dengan komposisi yang sama. Tapi bahkan tadi sempat tambah air kan ya, tadi ditambah air 1,5 sendok makan pun tetap tidak bisa mengembang gitu. Jadi ya cukuplah, rasa penasaran aku sudah terjawab. Jadi memang bener-bener untuk membuat si Dalgona Cafe ini harus pakai kopi yang tanpa ampas supaya hasilnya foamingnya cantik banget kayak gini. Oke, terima kasih guys untuk kalian yang udah mampir ke channel aku. Yang baru mampir, jangan lupa kalian subscribe, kalian like, kalian share juga ya, supaya aku semakin semangat untuk bikin konten yang baru. Thank you. Terima kasih.